Halo, salam sejahtera. Saya Hendy Sama. Dalam pertemuan ini, kita akan bahas bagaimana prinsip dan isu pada etika profesi sistem informasi. Semoga Anda semua berbahagia dan miliki dasar-dasar yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, dalam hal ini kita akan lihat yang bernama isu daripada bagaimana isu yang ada pada profesi teknologi informasi atau sistem informasi juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan teknologi informasi lebih berguna untuk kebaikan masyarakat dan orang lainnya. Bisa juga menjadikan sebagai bencana sosial, bahkan tidak hanya sebagai kebaikan tapi juga menjadi keburukan. Baik. Kemudian bencana ekonomi maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu misalnya pembuatan website porno, seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu dan lainnya. Anda bayangkan hacker misalnya atau cracker, yang mana yang lebih baik? Nanti kita bahas ya. Baik. Kita juga harus menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitungan per detik, bahkan kurang dari satu detik kita bisa mendapatkan data tersebut. Ataupun dengan kesederhanaan teknologi kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi lebih praktis. Tapi kita juga harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko dari, saya bisa sebut sebagai kejamnya teknologi itu sendiri. Sehingga ada dua isu di sini, lebih berguna atau bahkan menjadi bencana bagi kita. Yang kita harapkan kita semua bisa membuat sistem informasi atau profesi kita menjadi lebih berguna bagi masyarakat, ya, tidak menjadi bencana ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat secara pilar pembangunan bangsa apa yang terjadi di sini. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan daripada bangsa dan masyarakat. Sebagai contoh, bagaimana teknologi informasi bisa menyerap tenaga kerja baru, para programmer, para data analis, para database administrator, bahkan untuk data entry operator. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, tempatkan diri pada posisi yang benar. Ini penting ya. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi teknologi informasi bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi teknologi informasi dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki. Maka itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Artinya, who are you? I am profesional. Saya profesional di bidang sistem informasi. Sekarang bagaimana Anda atau kita semua bisa mendukung pilar pembangunan bangsa? Sudah jelas bukan? Nah, kemudian bagaimana ciri khasnya seperti apa sih seorang profesional? Ini saya bisa lihat di sini dari referensi pada International Encyclopedia of Education. Ada 10 ciri khas, 10 ya, ciri khas, yaitu suatu bidang pekerjaan bisa dianggap sebagai profesi sistem informasi. Sehingga kita bisa melihat nanti bagaimana etikanya ya. Suatu teknik intelektual di mana penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis orang-orang yang mempraktekkan bidang ilmu sistem informasi. Diperlukan suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi sehingga mereka bisa mengikuti asosiasi profesi sistem informasi. Ada beberapa standar
dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Kemampuan untuk menjadi pemimpin. Who are we? I'm a leader, saya pemimpin. Tapi bagaimana kita menjadi punya kemampuan untuk bekerja sama? Di situ diuji pada saat kita menjadi anggota dari asosiasi profesi sistem informasi. Ini merupakan suatu kelompok yang erat dengan kualitas daripada informasi dan komunikasi dari yang mereka sebarkan sebagai sebuah asosiasi profesi. Apalagi kita menjadi seorang pengurus di sana ya. Ini sangat tinggi. Pengakuan terhadap profesi ini penting ya. Sehingga kita harapkan mereka punya yang namanya komunitas IT. Ini berbeda dengan asosiasi. Komunitas tidak berarti harus menjadi member. Sekali Anda ngoprek-ngoprek atau sekali Anda ikutan dalam mengembangkan sesuatu dengan teman, dengan berbagai masyarakat yang lebih daripada 2 orang, Anda sudah membentuk komunitas di situ. Komunitas bidang tertentu dalam bidang sistem informasi. Nah, kemudian bagaimana perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan tersebut. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana prinsip daripada profesi sistem informasi. Dalam lingkup sistem informasi, kode etik profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip-prinsip atau norma dalam kaitannya dengan hubungan antara profesional atau developer daripada sistem informasi dengan klien. Kita seorang multimedia, kita mengembangkan konten teknologi informasi. Kita berhubungan dengan klien yang mereka mempunyai namanya kebutuhan. Nah, antara para profesional dengan para profesional sendiri atau antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah, salah satu bentuk hubungan yang profesional yang seperti saya bilang ya, hubungan ini profesional dengan klien. Klien ini siapa? Ini pengguna jasa. Misalnya dalam hal pembuatan sebuah program aplikasi atau pembuatan konten bisa juga. Seorang profesional tidak dapat membuat program asal ya. Tidak dapat membuat program yang semau-maunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan. Nah, itu namanya prinsip. Prinsip seorang profesional, dia harus tahu ya bagaimana penggunaan nanti hasil konten atau sistem yang dihasilkan yang diinginkan oleh klien. Sehingga apalagi kalau dia dapat menjamin keamanan daripada sistem kerja daripada program aplikasi tersebut. Tidak heran sekarang bahkan konten pun bisa mengandung isu security. Karena konten bisa disusupi dengan skrip-skrip ya, dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan kerja. Misalnya apa? Tadi saya sudah bicara namanya hacker, orang yang bisa menembus sistem. Kemudian cracker, orang yang mencoba merubah kode atau mendapatkan kode-kode tertentu untuk menembus suatu sistem. Ya. Adapun prinsip yang paling penting adalah menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah misalnya nudisme ya, itu jangan ya, tidak boleh ya. Saya tahu Anda sudah dewasa, Anda sudah tahu ya. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang tidak memiliki tendensi, kalau kita kenal yang namanya SARA, suku, agama, ras, dan agama. Termasuk di dalamnya misalnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, bisa individual, bisa kelompok, komunitas, lembaga, institusi, pemerintah, dan sebagainya. Jangan dilakukan. Kita harus menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang bersifat hal-hal yang melawan hukum, terutama di Indonesia dan di dunia. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak. Tidak mempublikasikan atau saling bertukar materi atau informasi
yang memiliki korelasi dengan saya sebut dengan pirating, pembajakan, hacking atau cracking. Tadi saya sudah terangkan namanya hacking cracking ya. Kemudian bila saudara-saudara mempergunakan skrip, program, tulisan, gambar, video, animasi atau materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri, jangan lupa modifikasi sehingga tidak plek, tidak seutuhnya itu kita ambil dengan mencantumkan nama kita sendiri. Kita harus mengubahnya menjadi modifikasi, menjadi yang berbeda. Harus mencantumkan, kalau sampai kita utuh kita ngambilnya, kita harus mencantumkan identitas daripada sumber dan pemilik hak cipta, dan bersedia melakukan pencabutan bila pemilik hak cipta berkeberatan. Kan sudah jelas namanya HAKI kalau Indonesia, hak kekayaan atas intelektual. Kita harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul karenanya. Tidak berusaha melakukan serangan terhadap produk, sumber daya, dan peralatan yang dimiliki oleh pihak lainnya. Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet pada umumnya, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap muatan isi daripada situs kita. Kalau kita mengembangkan web, kita harus tahu bahwa segala gambar, tulisan itu semua ada hak ciptanya. Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, tentunya kita harus harapkan hati-hati ya pengelola website dan sebagainya, karena nanti akan ada teguran dari internet ya. Demikianlah yang saya maksud dengan namanya prinsip dan isu pada etika profesi sistem informasi. Sebagai kesimpulan, ya ini informasi buruk ya, menghindari penyerangan teknis ya. Kemudian kesimpulannya apa ya? Jangan lupa bahwa ada yang namanya isu dua mata pisau. Yang pertama, isu yang pertama adalah yang namanya bisa menjadi bencana atau perbuatan buruk, atau bisa menjadi perbuatan yang baik. Ya, kita bisa bermanfaat bagi kehidupan, mengembangkan website. Kita bisa juga mengembangkan website yang bahkan menjadi hacker kita. Jangan lupa bahwa kita akan ikut mendukung pilar pembangunan bangsa dengan menceritakan kita sendiri sebagai warga Indonesia yang baik. Ciri khasnya apa tadi? Sudah jelas ya. Jadilah seorang profesional. Sehingga prinsip dan isu dari profesi sistem informasi sudah saya terangkan, dan inilah kesimpulannya. Nah, saya harapkan Anda semua selalu sehat. Saya Hendy Sama. Salam bahagia untuk semua. Terima kasih.